Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kita ulang lagi makna kalimat la ilaha illallah. Ini sangat penting karena ini adalah inti agama Islam. Itu ada pada kalimat ini. Tulis anak-anak ya. Inti agama Islam dan agama seluruh para nabi dan rasul. Tulis lagi. Inti agama Islam. Kalimat la ilaha illallah ini. Inti agama Islam dan agama seluruh nabi dan rasul. Itu intinya apa? Intinya kalimat ini. La ilaha illallah. Jelas semua? Kalau kalian ditanya, apa inti, sari, pokok? Ya, saya tulis nih. Pakai share screen. Ya, pokok dari agama kita. Inti. Inti atau pokok dari agama, ajaran agama Islam. Juga agama seluruh nabi dan rasul. Intinya kalimat la ilaha illallah ini ya. Allah berfirman, gimana firmannya itu dalam surat An-Naml. Subhanallah, kok jadi lupa aku. Allah. Yang terakhirnya itu anibudullah wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna. Nah, iya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani abudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru ani abudullaha, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, sembahan-sembahan yang selain Allah. Ini sama dengan kalimat la ilaha illallah. Apa? Ani abudullah wajtanibut taghut. Bentar ya. Saya matikan dulu mengganggu. Itu surat, sebentar saya lihat ya, cek dulu itu An-Naml ayatnya berapa, nomornya lupa. Walaqad ba'atsna maaf, An-Nahl. An-Nahl kan An-Naml, An-Nahl. An-Nahl ayat Alhamdulillah ya, sebagai kacamata itu 30. Bentar ya, pakai kacamata dulu, nggak kelihatan ya, kecil banget tulisannya. 32. 36. 36. An-Nahl ayat 36.
Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani abudullaha wajtanibut taghut. Ani abudullaha wajtanibut taghut itulah kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Coba kita lihat. Karena ini juga kalimat ini rukun Islam yang pertama. Nih ya, rukun Islam, makanya dia rukun Islam nih. Berarti dia intinya agama Islam kan di sini, di rukun Islam ini. Dia rukun Islam yang nomor berapa? Nomor 1. Nah ini kita biasa belajar agama itu, gimana kalau kita belajar agama biasanya langsung rukun Islam nomor 2. Rukun Islam nomor 3, 4, 5 ini yang kita pelajari di sini. Lupa yang nomor 1 nggak dipelajari. Sebentar ya, ada yang berisik di sini. An-Nahl ayat 36. Nanti kalian ditulis itu An-Nahl ayat 36. Itu juga kalimat la ilaha illallah ani abudullah wajtanibut taghut. Itu inti dari agama Islam, itu kalimat itu. Sebentar. Kalau kalian susah mengartikan itu lagi, caranya bagaimana? Lihat surat Al-Fatihah juga sama. Al-Fatihah. Al-Fatihah berapa ayat ini? Siapa tahu? Berapa ayat Al-Fatihah? 7. Pinter, Masya Allah. 7. Ya. Tulis. Al-Fatihah sama dengan inti dari Al-Quran. Al-Fatihah itu apa? Sama dengan inti dari Al-Quran. Seluruh surat dalam Al-Quran itu, seluruh ayat-ayat Al-Quran, seluruh suratnya ada berapa itu Al-Quran tuh? Ada berapa surat? Ingat nggak? 114. Ini dari 114 itu intinya ada pada satu surat. Satu nih. Surat yang pertama Al-Fatihah. Kemudian yang 113 sisanya itu ini semuanya menjelaskan yang nomor 1 ini. Ini dijelaskan di 113 surat. Ngerti nggak maksudnya? Jadi surat kamu kalau buka Al-Fatihah itu, setelah Al-Fatihah apa suratnya? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al-Baqarah itu menjelaskan penjelasannya dari Al-Fatihah. Menjelaskan Al-Fatihah. Banyak menjelaskan tentang siapa surat Al-Baqarah itu. Banyak menjelaskan tentang, ada yang tahu nggak? Banyak nyeritain siapa Sapi itu? betina. Iya, itu siapa yang ngurusi sapi betina itu siapa? Sapi itu seekor sapi. Yang nggak tahu betina apa enggak, tapi itu seekor sapi. Siapa itu yang ngurusi sapi itu? Bani Israel. Itu banyak bercerita tentang siapa? Bani Israel. Nanti Ali Imran banyak bercerita tentang siapa Bani Ali Imran? Tentang orang-orang Nasrani.
Terus itu nanti Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Itu semua adalah perincian. Tahu perincian enggak? Yang menjelaskan dari Al-Fatihah ini. Jadi Al-Fatihah itu inti dari surat-surat seluruh dari Al-Quran. Nah, Al-Fatihah itu ada berapa? Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah jelas 7? Nih lihat, kelihatan nggak? Tengah-tengahnya ayat berapa? Pertengahannya 1 sampai 7 itu berapa ini? 4. 4. Inilah inti dari Al-Fatihah, ada pada pertengahannya ini. Apa ini ayatnya? Siapa tahu? Maliki Yaumiddin. Ayat yang di tengah-tengah itu apa? Maliki Yaumiddin. Saya baca enggak ini? Apa bacanya ini? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Inilah inti dari Al-Fatihah, ada di tengah-tengahnya juga dalam ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya enggak? Ini inti dari Al-Fatihah. Berarti ini inti dari seluruh Al-Quran tuh intinya ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya apa? Nih. Kok diam semua? Hanya kepada Engkau Kami menyembah. kami menyembah. Atau kami sama juga beribadah. Ini kan dari kata ibadah. Na'budu ini. Abada ya'budu, na'budu. Kami beribadah. Ini sama dengan kalimat hanya kepada Engkau kami menyembah, kami beribadah. Sama dengan kalimat la ilaha la ilaha illallah. Sama ini. Kalimat la ilaha illallah, kalian misalnya bingung, artinya gimana sih? Tidak ada sembahan yang hak kecuali. Ya udah, ingat-ingat aja ini Al-Fatihah yang di tengah ini. Iyyaka na'budu, sama itu artinya, itu maksudnya sama. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Paham? Udah paham belum, Danis? Sudah, Pak. Fadil? Paham. Jibril? Reza? Ngerti apa nggak ngerti ini? Bangun. Ngerti apa nggak ngerti ini? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Berarti
Maksudnya bagaimana? Kalau ada, kalau maksud dari kalimat itu apa? Ibadah, yang namanya ibadah, itu hanya untuk Allah saja. Ini khusus Allah. Tidak boleh diberikan kepada yang selain Allah. Kalau itu ibadah. Itu orang yang memahami kalimat la ilaha illallah. Jadi setelah kita mengatakan hanya kepada engkau kami beribadah, lah sekarang pertanyaannya, yang termasuk ibadah itu apa saja gitu. Termasuk ibadah apa saja? Termasuk ibadah itu rukun Islam. Itu semuanya ibadah. Rukun iman. Semuanya ibadah. Kemudian apalagi? Berdoa. Termasuk ibadah. Kemudian apalagi? Berkorban. Ini termasuk ibadah. Apalagi? Ada lagi khusyuk. Khusyuk ini termasuk ibadah. Apalagi iktikaf. Ya enggak? Tahu iktikaf enggak? Iktikaf itu ibadah. Ada lagi namanya nazar. Nazar itu seperti bersumpah. Ada lagi namanya tawakal. Tahu tawakal enggak? Tawakal itu bagaimana ya? Tawakal itu bersandarnya hati kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Apa itu tawakal? Kalau kalian nggak ngerti tawakal, setelah ia kena butuh kalimatnya apa itu? Halo, setelah ia kena butuh kalimatnya apa? Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Itu tawakal. Itulah tawakal. Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Itu tawakal. Kalian itu setiap hari berjanji kepada Allah. Apa janjinya? Iya karena butuh hanya kepada engkau kami beribadah. Ibadah kami itu hanya kami berikan kepada engkau. Apa berdoa, berkorban, khusyuk kami, tawakal kami, nanti tawakalnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Itu janji kita kepada Allah setiap hari. Bahkan 17 kali kita mengucapkan seperti itu. Kenapa memahami ini penting? Karena begini. Aku kasih contoh. Kesalahpahaman memahami makna la ilaha illallah itulah sebab utama orang terjerumus pada kesyirikan. Kenapa orang terjerumus ke dalam kesyirikan? Karena mereka salah paham tentang makna la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini itu artinya apa kemarin? Ilah itu artinya apa? Artinya apa kemarin ya ilah itu? Halo? Sesembahan. Sesembahan. Tidak ada atau yang disembah. Yang disembah. Bagaimana kesalahpahaman orang sehingga mereka itu sehingga terjerumus
dalam beribadah kepada selain Allah, yaitu mereka salah memahami makna ilah ini. Ini dikira maknanya ini pencipta. Dikira maknanya ini itu ya kira dia pencipta. Jadi dia mengartikannya gini, tidak ada pencipta, maksudnya pencipta alam semesta kecuali Allah. Ini arti yang salah, jangan diikuti. Ini ditulis nggak apa-apa, tapi ini arti yang salah ini. Bagaimana mereka bisa kemudian tergelincir? Ketika mereka itu datang ke kuburan, ini kuburannya orang soleh, mereka datang ke sini, kemudian mereka berdoa kepada kuburan ini, mereka menganggap itu tidak apa-apa. Nggak apa-apa berdoa sama kuburan, sama wali yang ada di sini, yang udah meninggal di sini, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau berdoa langsung kepada Allah, itu nggak bisa. Minta aja sama wali yang di sini dulu, biar nanti wali yang orang soleh yang meninggal ini yang menyampaikan kepada Allah. Perantara mereka kepada Allah. Menurut mereka ini, berdoa seperti ini nggak apa-apa. Yang penting saya masih mengakui bahwa pencipta alam semesta itu siapa? Allah. Beribadah, berdoa kepada ini nggak apa-apa. Mereka tidak memahami kalimat ini dengan ini. Tidak ada yang berhak diibadahi atau berhak menerima ibadah kecuali Allah. Ini kalimat la ilaha illallah kan ini. Tidak ada yang berhak menerima ibadah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ketika diartikan tidak ada pencipta kecuali Allah, orang akan beribadah semaunya sendiri, itu mereka pikir nggak apa-apa. Kalian nanti melihat ada orang ya muslim yang perempuan pakai jilbab, bahkan mungkin ada dari pondok pesantren mana gitu, menyembelih kerbau, kepalanya dipersembahkan untuk gunung, dipersembahkan untuk penguasa gunung, dipersembahkan untuk penguasa pantai. Mereka pikir perbuatan itu nggak apa-apa, karena mereka memahami kalimat la ilaha illallah. Yang penting saya itu meyakini pencipta alam semesta ini hanya Allah. Adapun saya berkorban bagi penguasa laut, saya berdoa kepada kuburan, itu nggak apa-apa. Bener-bener ini terjadi apa? Kuburannya para wali itu dihias-hias sangat bagus, dikasih rumah kayak gini, kasih rumah bagus, ya. Kemudian orang-orang berkumpul di sini, iktikaf. Mereka berdoa kepada ini, karena mereka keliru dalam memahami makna la ilaha illallah. Mereka merasa bahwasanya mereka itu masih mengesahkan Allah. Padahal yang dimaksud dengan mengesahkan Allah nih ya. Apa yang dimaksud mengesahkan Allah? Mengesahkan Allah atau tauhid. Mentauhidkan Allah itu mengesahkan Allah dalam
ibadah. Ini yang dimaksud dengan mengesahkan Allah itu ini. Ya ini kalau arti esa mungkin Malaysia susah. Menjadikan Allah satu-satunya. Ini satu-satunya itu esa. Satu-satunya tujuan ibadah. Inilah makna dari tauhid atau esa, itu maksudnya itu. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Apa yang dimaksud dengan mengesahkan Allah? Kalau ditanya, apa yang dimaksud dengan tauhid? Apa yang dimaksud dengan mengesahkan Allah? Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah atau menjadikan Allah satu-satunya tujuan ibadah. Ini juga sama dengan kalimat yang tadi, la ilaha illallah. Itu ya ini sama. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan ibadah. Maksudnya Tuhan yang satu. Ya, Tuhan yang satu, satu-satunya tempat kita beribadah, itu maksudnya. Satu-satunya tujuan ibadah. Itulah Tuhan yang satu. Itu yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang Tuhannya, tujuan ibadahnya yang dia jadikan sesembahan lebih dari satu, itu namanya bukan, dia tidak dikatakan orang yang mengesahkan Allah. Kalau orang mengatakan Tuhan yang Maha Esa, berketuhanan yang Maha Esa, itu maksudnya apa? Berarti dia itu sesembahannya cuma satu-satunya saja, Allah itu saja, satu-satunya sesembahan. Berarti dia cuma punya satu sesembahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya berketuhanan yang Maha Esa. Itu yang dimaksud dengan Tuhan yang Maha Esa. Esa sebagai Esa, yaitu apa? Tuhan yang Maha Esa. Esa sebagai sesembahan. Satu-satunya yang disembah. Udah, ini kalau sudah jelas kita masuk ke pembahasan yang lainnya. Udah jelas belum? Ada pertanyaan sampai di sini? Ini sudah jelas semua makna dari esa, tauhid. Bisa dari mana-mana. Paling mudah mengartikan makna tauhid esa dari mana? Dari Al-Fatihah tadi yang pertengahan tadi, yaitu kalimat iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah atau kami menyembah. Itulah kalimat yang dimaksud dengan mengesahkan Allah. Itulah yang dimaksud dengan la ilaha illallah. Dan jangan sampai kita, kalau kita sudah menjadi seorang Muslim, seorang yang Islam, salah paham dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Itu sangat berbahaya. Nanti orang seperti tadi yang sudah diceritakan, dia bisa terjerumus. Sedekah laut, sedekah gunung, memberikan persembahan kepada penguasa gunung, memberikan persembahan kepada laut, ya, menyembelih sembelihan dipersembahkan untuk laut, menyembelih untuk laut, menyembelih untuk gunung, ya nggak boleh itu ibadah yang seperti itu. Berdoa kepada para wali di kubur, mereka pikir itu nggak apa-apa, karena mereka berpikir apa? Yang penting saya itu meyakini yang menciptakan saya itu Allah. Dia pikir itu sudah mengesahkan Allah. Kamu belum mengesahkan Allah. Sampai kamu menjadikan ibadahmu, doamu, zikirmu, sembelihanmu, nadarmu, tawakalmu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuknya juga dia khusyuk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain tidak boleh mendapatkan ini semua, nggak boleh. Walaupun itu nabi, walaupun itu malaikat.
Makanya pertanyaannya sekarang, misalnya ini pertanyaannya. Ini kalian pergi ke Masjid Nabawi. Ada orang tanya sama saya nih. Saya pergi ke Masjid Nabawi. Kemudian di situ ada kuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau mengeluhkan permasalahan saya kepada Nabi. Dia bicara sama Nabi, dia mengeluhkan permasalahan, ya Nabi, saya punya masalah gini, saya ada masalah gini, gimana ini, gini. Pertanyaannya, boleh apa enggak kayak gitu? Enggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kenapa enggak boleh? Alasannya gimana? Karena dia bukan menyembahnya, berdoanya kepada Allah. Denis gimana, Denis? Kok diem aja, Denis? Halo, Denis? Sama, Pak. Andres, bi Andres? Enggak, Pak De. Hah? Kalau Enggak boleh itu. orang sekarang datang di dekat kuburnya Nabi, kemudian dia bicara kepada Nabi, mengeluhkan permasalahannya, aku punya masalah gini. Ya, yang seperti itu adalah sebetulnya itu doa. Ya, orang sudah meninggal gitu. Nabi SAW sudah meninggal belum? Sudah. Ya. Iya, sudah meninggal. Kalau mengeluhkan suatu permasalahan kepada yang gaib, yang udah meninggal, yang nggak ada di situ, itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ngomongnya gitu sama orang yang masih hidup, malah nggak apa-apa. Karena jelas itu saya ada, walaupun itu kurang bagus. Tapi itu boleh karena orangnya masih hidup. Nanti itu dia bisa masuk ke dalam doa. Lama-lama dia akan berdoa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta pertolongan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan tadi dalam surat Al-Fatihah kita mengatakan wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita bahas itu sedikit supaya kalian nggak bingung. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan. Ini ada yang ibadah, ini ada yang ibadah, ini ada yang tidak. Mohon pertolongan itu ada yang dia itu ibadah, ada yang tidak. Kapan itu tidak? Kapan itu bukan ibadah? Tidak atau bukan ibadah. Jika itu ditujukan kepada orang yang hidup. Apa? Orangnya yang diajak, yang dimintai, yang kamu mintai pertolongan itu orangnya hidup. Yang kedua, dia mampu. Yang ketiga, dia orangnya apa? Hadir. Hadir atau ada. Yang keempat, kamu minta pertolongan itu hanya sebagai sebab. Hanya apa? Sebagai sebab saja. Adapun hasilnya tetap dari Allah. Ini syaratnya ada 4 ini. Ini boleh. Minta tolong kepada yang selain Allah itu boleh. Syaratnya apa? 4 ini. 1, 2, 3, 4. Bisa dibaca enggak? 1, 2, 3, 4. Jadi, misalnya kamu minta tolong sama orang yang masih hidup, Pak Polisi. Pak Polisi itu apa? Hidup. Dia mampu enggak? Dia mampu. Dia hadir enggak? Dia ada enggak? Ada. Dia di depanmu atau kamu telepon. Ya. Boleh.
Yang ketiga, yang keempat, dia itu hanya sebagai sebab. Nanti hasilnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ibadah bagaimana? Ya yang tidak seperti ini. Yang ibadah ini misalnya minta sesuatu kepada yang gaib. Yang itu nggak ada di depanmu. Itu meminta pertolongan yang ibadah hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Andres ada di sana, ya. Kalau dia bilang, dia tuh, ya Pak D, tolong saya gini. Lah, saya minta tolong sama Pak D-nya. Pak D-nya nggak ada di situ. Ya itu namanya minta tolong sama yang gaib. Itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Pak D-nya ada di depannya, Pak D, tolong saya diantar ke sana. Ya itu nggak apa-apa, boleh, karena Pak D-nya itu hidup, dia mampu, bisa untuk mengantar, dan dia hadir ada, dan itu sebagai sebab saja. Jadi ini ada memohon pertolongan, itu yang ibadah dan ada yang bukan ibadah. Ya. Sekarang kalau ini sudah, ya makanya seperti tadi, kembali ke yang tadi itu masalah meminta pertolongan, padahal yang diminta pertolongan itu seperti tadi Nabi SAW, beliau sudah tidak hidup, dia sudah meninggal. Orang sudah meninggal ya tidak mampu. Walaupun itu hadir ada di situ, yang nggak akan dengar. Maka itu tidak boleh meminta pertolongan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang kita nambah sedikit materinya ya. Ini penting sekali makna dari la ilaha illallah. Dan kalian setiap hari mengucapkannya, tapi mungkin nggak sadar. Yaitu ketika kalian mengatakan iyyaka na'budu. Setiap hari itu mengatakan begitu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Baik, sekarang syarat la ilaha illallah, kita masuk ke pembahasan situ. Di sini ada di kitab ini ya. Ya. Apa itu syarat-syaratnya? Bentar, gedein dulu. Ditulis ya. Apa saja syarat-syarat syahadat la ilaha illallah yang tidak bermanfaat orang yang mengatakannya kecuali dengan mengumpulkan semua syarat tadi. Maksudnya bagaimana? Ada orang mengatakan la ilaha illallah mulutnya, tapi dia belum tentu itu diterima kalau dia nggak paham maknanya misalnya. Atau dia tidak meyakininya, dia ragu misalnya. Jadi ada syarat-syaratnya. La ilaha illallah yang benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syaratnya ada, katanya syaratnya ada 7. Kalian tulis. Syarat la ilaha illallah itu ada 7. Yang pertama apa? Ilmu. Maksudnya ilmu sama dengan mengetahui dan memahami maknanya, garis miring artinya. Ini yang pertama kali kita pelajari, makanya yang nomor 1 ini kita pelajari tadi itu. Memahami maknanya, jangan sampai salah. Nanti semoga Allah mudahkan kita semua ketika kita mau meninggal, kalau yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah itu akan masuk surga, dimasukkan surga. Karena Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dia akan masuk surga.
Jadi yang pertama apa? Syaratnya ilmu, yaitu mengetahui garis miring memahami makna atau artinya dengan benar. Tambah lagi. Dengan benar. Kalau sudah ilmu nomor 1 itu berarti maksudnya ilmu itu apa? Mengetahui maknanya dengan benar. Nomor 2, kalau sudah mengetahui maknanya, yang nomor 2 dia harus apa? Yakin. Nomor 2 apa? Yakin. Yakin lawannya apa? Lawannya gini aja, pakai lawannya atau versus gitu juga boleh. Lawannya bimbang, ragu-ragu. Bimbang atau ragu-ragu. Iya apa enggak ya? Nah gitu, itu enggak boleh. Kalau ilmu tadi lawannya apa? Ilmu tadi lawannya apa? Ya, tidak tahu, atau namanya jahil. Malah kayak ini. Ilmu lawannya jahil. Ya ini salah paham tadi. Salah paham maknanya. Dia maknakan la ilaha illallah diartikan tidak ada pencipta selain Allah. Itu termasuk yang salah mengartikan. Misalnya, lawannya jahil. Yakin lawannya apa tadi? Bimbang. Tahu bimbang nggak? Ini Malaysia. Ragu lah, ragu. Nomor 3, syaratnya al-inqiyat. Itu apa? Patuh, tunduk. Ya, tunduk dan patuh ini. Tunduk dan patuh terhadap konsekuensi. Tunduk dan patuh terhadap konsekuensi dari kalimat itu. Tunduk dan patuh terhadap konsekuensi dari kalimat itu. Kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah itu. Ada konsekuensinya. Dan syarat yang yang keempat, ini. Syarat yang keempat, qabul namanya. Qabul. Qabul itu menerima. Sama dengan menerima. Lawannya apa? Lawannya menyombongkan diri. Menyombongkan diri. Nanti ada penjelasannya insya Allah. Menerima, yaitu menerima kalimat tersebut dengan tidak menyombongkan diri. Ini karena ini orang-orang kafir itu menyombongkan diri. Dia nggak sudi kalau sesembahannya cuma satu aja dia nggak terima. Dia nggak mau. Syarat yang kelima yaitu ikhlas. Apa ikhlas? Ikhlas itu jadi dia mengucapkannya itu ikhlas karena Allah saja. Lawannya apa? Lawannya syirik atau riya. Syirik dan juga riya. Dia mengucapkan itu untuk pamer saja. Bukan sesuatu yang dia lakukan secara ikhlas karena Allah. Kemudian syarat yang ke-6, as-sidqu ini apa? Jujur. Nanti ada penjelasan detail dalil-dalilnya nanti ada. Jujur. Dia mengatakan la ilaha illallah itu apa syaratnya? Dia jujur dalam hatinya, sesuai dengan hatinya. Hatinya juga mengatakan, lisannya mengatakan la ilaha illallah, hatinya juga harus mengatakan yang sama, jujur. Lawannya dusta atau berbohong. Yang ke-7, cinta. Ya. Harus ada cintanya ini. Ya. Cinta maksudnya cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Dan cinta kepada kalimat ini, kalimat
kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. 7 ini. Bentar. Ada Denis ingat berapa? Syaratnya ada berapa tadi? Ada tuh 7. Ada 7. Ya, coba sebutkan satu aja. Siapa mau sebutkan satu? Saya, Pak. Ya, sebutkan satu. Silakan. Em, Satu aja. Ikhlas. 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 Jadi ketika mengucapkan itu, dia itu ikhlas betul-betul karena Allah, bukan karena untuk pamer, untuk dipamerkan, untuk mendapatkan pujian. Biar ya betul-betul itu dia itu ucapan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah mengucapkan la ilaha illallah. Yang apalagi Fadil? Sebutin satu aja. Jujur. Jujur, itu harus dia mengucapkannya secara jujur. Ya, betul-betul dia ucapkan dari hatinya. Dari hatinya juga demikian sama dengan hatinya. Jujur itu apa? Sama antara ucapan dengan hati, itu namanya jujur. Terus yang ketiga, coba Andres apa Andres? Sebutin 2 Andres. Mana Andres? Oh ya. Tadi pertanyaannya kurang paham, Pak Di. Apa syarat la ilaha illallah apa aja? Islam. Tuh, Iya, bukan, itu satu. bukan. 7 Oh, tadi bukan. aku sebutkan ada 7. Syarat la ilaha illallah ditulis makanya. Apa aja itu? Ya udah. Siapa? Ada 7 syarat la ilaha illallah. Reza. Apa Reza? Apa, Reza? Kenapa? Apa syarat la ilaha illallah? Sebutin satu aja. Apa? Syarat la ilaha La ilaha illallah. illallah. Syaratnya apa? Maaf. Muhammad Rasulullah. Loh, ya. Jibril mana? Sebutin satu Jibril. Nah, Jibril mana Jibril? Ada nggak? Nggak ada. Ya Akmal, sebutin satu Akmal atau Aiman. Akmal, Aiman mana? Firdaus ini siapa ya Firdaus ya? Firdaus Malaysia bukan ini ya? Gimana ini? Reza, Andres. Apa tadi syarat la ilaha illallah? 7, sebutin satu saja. Ayo. Firdaus. Akmal Aiman. Mana Akmal Aiman? Firdaus. Ya udah. Fadil lagi. Iya. Yakin. Ilmu. Oh, Iqbal. Iya. Ya. Ini kalau bisa hafal. Nanti dihafal 7 ini. Ya, jangan ini aja. Kalian cuma pinter main game aja. Nanti gimana menghadap Allah Subhanahu wa taala? Pinternya cuma game, enggak ditanya itu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanya itu amal kalian apa? Salatnya bagaimana?
Ya, tiap sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana buktinya? Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kapan kalian minta tolong sama Allah? Udah belum? Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat la ilaha illallah kembali lagi. 7, satu ilmu. Apa ini? Harus mengetahui maknanya dengan benar. Ya enggak? Satu ilmu, dengarkan ini semua ya. Nanti aku tanya lagi, jangan hahaha. Yang kedua apa? Kalau sudah ilmu, mengetahui, yakin. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Nomor 2. Nomor 3, al-inqiyad, tunduk. Patuh terhadap segala konsekuensi dari kalimat ini. Konsekuensinya apa? Beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada yang selainnya. Tunduk kepada perintah-perintahnya. Tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-inqiyad. Nomor 3. Nomor 4, menerima qabul. Lawannya apa? Qabul, yaitu tidak menyombongkan diri, menerima kalimat ini. Yang keberapa itu? Keempat. Kelima. Apa kelima? Bisa ikhlas misalnya. Yang kelima apa? Ikhlas. Dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ridho dan balasan dari Allah. Nomor 5, ikhlas. Nomor 6, ini ada di sini dibaca. Nomor 6, jujur. Apa? Harus jujur. Ucapan itu jujur. Apa itu jujur? Sama antara hati dengan perkataan. Nomor berapa itu? 6. Nomor 7, cinta. Cinta kepada kalimat ini dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Andres, bisa nyebutin berapa? Saya nyebutin tadi yang nomor 2 yang agak lupa. Yang nomor 4 tuh yang qabul. Nomor 2 yakin. Nggak urut nggak yakin, apa-apa. oke. Sebenarnya ini nggak urut nggak masalah. Kalian mau ini nggak apa-apa. 1, ilmu, yakin. 3, al-inqiyad, Tunduk. 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 Tunduk kepada seluruh apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nomor 4, qabul, menerima. 5, ikhlas. 6, jujur dalam mengucapkan kalimat tersebut. 7, cinta. Itu 7. Itu nanti akan dijelaskan satu persatu dalilnya. Ini semua 7 ini ada dalilnya semua dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Misalnya Nabi SAW mengatakan seperti tadi yang Om Bagus katakan tadi yang pertama, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui, dia mengilmui, dia tahu annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, takhalal jannah, maka dia akan masuk dalam surga. Ini hadis riwayat Muslim. Contohnya seperti ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan nih, secara singkat saya jelaskan dulu. Man lakita min wara'i hadal haid, barang siapa yang kamu temui Abu Hurairah. Ini Nabi SAW berbicara kepada Abu Hurairah. Di belakang tembok ini, yashhadu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Mustaiqinan biha qalbuhu. Mustaiqinan fi qalbihi ya tersebut. Dalam keadaan dia yakin dalam hatinya, dia yakin dalam hatinya. Fabasyirhu bil jannah. Berilah kabar gembira dia dengan surga. Dalam hadis lain beliau mengatakan apa? Siapa yang yakin dengan kalimat ini, dia akan masuk surga. Jadi hadisnya sendiri-sendiri enggak jadi satu. Syaratnya la ilaha illallah 1 2 3 enggak. Ada hadis yang seperti ini atau ayat Al-Qur'an, ada hadis yang seperti ini atau ayat Al-Qur'an yang lain dikumpulkan oleh para ulama. Ya, itu inilah ada 7 syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah.
Iya, ini juga dalam surat Muhammad ayat 19 kalau nggak salah ini 19. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Situ ada. Nanti insya Allah lah pertemuan selanjutnya dalilnya yang lebih jelas lagi. Satu-satu ini ada dalilnya semua. Semuanya ini dalilnya. Sekarang kalian hafalkan dulu 7 ini mesti ngerti ini. Ya, nggak sembarang cuma ngomong la ilaha illallah artinya apa? Nggak tahu artinya. Artinya nggak tahu, jujur juga nggak tahu jujur apa nggak tahu ikhlas apa enggak. Maknanya yang paling biasa orang keliru ada pada maknanya. Makanya saya banyak menjelaskan tentang makna la ilaha illallah sampai benar-benar ngerti maksudnya. Jangan salah paham tentang makna la ilaha illallah. Sehingga itu telah menjerumuskan, gampang dijerumuskan oleh setan dalam kesyirikan, bahkan syirik akbar. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena salah memahami makna la ilaha illallah. Ini contohnya begini, ada dalilnya ilmu, semuanya ada dalilnya ilmu. Dalilnya apa nanti, yang yakin dalilnya apa, semuanya insyaallah. Baiklah, kita tutup dulu pada kesempatan pada pagi hari ini. Ya, Reza, mana Reza? Reza dulu, Reza. Sebutkan syaratnya 3. 3. 3 apa aja? Tunggu, surat untuk apa? La ilah. Hah? La ilah illallah. Syaratnya apa 3? Apa syaratnya 3? Bukan niat, apa? Cinta. Cinta, bagus. Apa lagi? Ketahuan, bukan nama ketahuan, apa? Knowledge, apa nama knowledge? Ilmu, Pengetahuan. ilmu ya, Iya, ilmu. Terus satu lagi kamu harus bisa yang ketiga. Harus apa? Kalau orang bilang la ilaha illallah harus gimana? Harus niat. Jujur. Jujur. Dia mengatakannya, harus yakin, nggak boleh ragu-ragu, yakin. Bisa nggak nginget-nginget itu? Ilmu, yakin. Kalau udah mengetahui, dia harus yakin. Jadi harus jujur. Cinta. Ya. Patuh, tunduk, menerima. Ya Reza? Ya bagus, sekarang udah nyambung. Harus serius ini masalah orang Islam nggak tahu, waduh repot nanti kayak gini. Sampai gede nanti kita nggak tahu. Kalau udah dewasa tambah susah. Bertambah umur tuh bukan bertambah pinter loh. Nanti kecerdasan orang akan berkurang. Mumpung kalian muda, belajarlah sungguh-sungguh apalagi agama. Mumpung kalian masih cerdas. Tambah lama bukan orang belum tentu tambah cerdas, nanti sudah tambah berkurang pemahamannya. Gunakan waktu muda untuk belajar sebaik-baiknya, apalagi belajar agama. Kalau sekarang nggak paham, nanti tambah nggak paham lagi, repot. Baiklah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, jangan lupa luangkan waktu untuk belajar agama terus. Semoga Allah menambah kepada kalian istiqomah, ilmu yang bermanfaat, dan jadikan kita semua hamba-hamba yang bertakwa dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.